Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita hari ini ya, yang terakhir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pembaharuan hukum Islam ya. Jadi beberapa istilah tentang pembaharuan hukum Islam, ada istilahnya tajdid, ada reformasi, ada reaktualisasi, ada modernisasi, ada rekonstruksi, ada dekonstruksi, dan lain sebagainya. Kemarin itu sudah kita bahas. Kemudian juga ada tentang landasan ya. Mengapa adanya pembaharuan? Kemarin kita ambil beberapa tokoh, misalnya ada Mustafa Al-Maraghi, seorang ini ya tokoh mufassir, kemudian Muhammad Rashid Ridho, pemikir, filosof hukum Islam dan ajaran-ajaran keislaman, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya kan. Salah satu kitab beliau itu kan yang paling terkenal Al-I'lan Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Tentang perlunya pembaharuan itu karena didasari adanya kebutuhan terhadap hukum. Tapi ketika hukum itu sudah tidak relevan, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat, maka penting adanya pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan yang baru dan kondisi maupun zaman yang baru. Nah, itu kan pemikiran kemarin. Kita bahas kenapa harus ada pembaharuan. Kemudian faktor-faktor terjadinya pembaharuan tadi sudah disampaikan juga oleh Aku Yakin, diantaranya karena perubahan zaman, perubahan kondisi yang sangat cepat ya, dia terus bergerak secara dinamis, maka itu menjadi alasan juga mengapa harus ada pembaharuan hukum. Bagaimana agar hukum Islam ini bisa menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan semakin berkembang dari masa ke masa. Dan terakhir kita kemarin juga membahas tentang berbagai metode pembaharuan hukum Islam. Ada dua ya, masih ingat? Ada intra-doktrinal reform dan ada extra-doktrinal reform. Kalau intra-doktrinal reform itu jadi model pembaharuan, tapi dia berusaha untuk tidak terikat pada satu mazhab, tapi berusaha untuk menggabungkan, mengumpulkan berbagai macam pandangan mazhab terhadap suatu masalah itu yang sesuai dengan keadaan zamannya. Jadi kalau kita kan sekarang di Indonesia ini lebih banyak mayoritas pengikut Imam Syafi'i misalnya. Tapi dengan model pembaharuan ini kita tidak terlalu terikat dengan mazhab tertentu. Kita berusaha untuk memilih mana pandangan ulama yang paling relevan dengan keadaan kita di Indonesia. Atau kalau extra doktrinal reform itu justru keluar sama sekali dari pandangan para ulama yang dulu, ulama klasik, dan berusaha untuk menyusun ketentuan hukum Islam yang baru, yang memang berusaha tadi juga sama untuk menyesuaikan hukum Islam dan biasa hukum Islam dengan keadaan zaman dan perubahan ya yang terus bergerak. Dan itu biasanya metode yang digunakan adalah metode maslahah ya kan. Metode maslahah ini kan adalah metode yang tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, tapi bisa dijadikan landasan ketika itu punya manfaat, punya kemaslahatan yang besar bagi umat manusia. Atau biasanya model saddu zari'ah ya, upaya pencegahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang bisa menimbulkan kemafsadatan. Maka ada biasanya yang disebut dengan metode saddu zari'ah misalnya. Termasuk kita di zaman corona ini biasanya diperintahkan untuk memakai masker, kemudian vaksin misalnya yang direkomendasikan oleh pemerintah, itu kan upaya untuk pencegahan, saddu zari'ah itu juga di dalam Islam. Jadi itu bisa kemudian diakui dalam hukum Islam sebagai hukum Islam karena itu upaya-upaya untuk pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang merusak. Dan ada banyak nanti juga model-model metode pembaharuan yang dilakukan ya saat ini untuk menyesuaikan hukum Islam dan bisa menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pemikiran para tokoh terkait pembaharuan hukum Islam, khususnya di Indonesia. Jadi saya ambil beberapa tokoh, diantaranya ini ada 5 ya. Ada tokoh pemikir hukum Islam yang ada 3 orang nanti. Mereka sudah meninggal dunia, sudah wafat, dan 2 orang nanti masih hidup sampai sekarang. Dan punya kontribusi dan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pemikiran hukum Islam. Ini adalah tadi sudah saya sampaikan materi kita yang terakhir. Semoga dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Baik, yang pertama kita bahas ya langsung. Tokoh yang pertama, dan ini saya rasa adalah tokoh yang sangat populer dan punya kontribusi yang sangat besar ya terhadap hukum Islam di Indonesia.
Profesor Dr. Muhammad Hasbi Asidiki. Saya kira kalau teman-teman ke perpustakaan buku beliau ini banyak ya. Jadi ada 50 lebih beliau ini punya karangan, termasuk beliau punya tafsir An-Nur 30 juz. Jadi ini tokoh Islam di Indonesia yang mendunia juga beliau ini. Memang keturunan ningrat, keturunan orang-orang yang juga berpengaruh beliau adalah orang Aceh. Kita ini dulu ya, kita sampaikan dulu biografi beliau sebelum masuk ke pemikiran beliau tentang hukum Islam. Beliau ini adalah seorang akademisi, ahli fikih, ahli Al-Quran dan tafsir, karena beliau punya karya-karya di bidang fikih dan juga tentang tafsir Al-Quran yang berasal dari Loksmawe, dari Aceh ya. Nah, beliau ini pengajar ya, dosen di IAIN Yogyakarta. Dulu sekarang namanya UIN Sunan Kalijaga ya. Pada tahun 1950 dan menjadi guru besar ilmu syariah di sana, di Fakultas Syariah. Pada kesempatan Natalis tahun 1961, nah ini yang kemudian menjadi gagasan beliau tentang pembaharuan hukum Islam. Beliau menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman. Nah, dalam pandangan beliau, menurut beliau, fikih itu harus memiliki landasan pijakan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan yang nyata bagi manusia, sehingga diperlukan sebuah implementasi fikih Indonesia yang relevan dengan zaman dan kondisi kekinian. Nah, jadi ini gagasan yang beliau tawarkan, yaitu apa? Fikih Indonesia. Fikih atau pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan dengan kondisi zaman yang ada pada saat itu. Nah, itu namanya fikih Indonesia. Jadi bukan pemikiran hukum Islam yang diimpor dari ulama-ulama luar atau ulama-ulama dari negara lain yang dianggap itu kurang relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah, itu namanya fikih Indonesia. Nah, mungkin kalau sekarang diadopsi oleh NU itu menjadi bahasanya kan Islam Nusantara lah ya. Jadi berusaha untuk melakukan relevansi ya hukum Islam itu dengan tradisi, dengan kebiasaan dan kondisi masyarakat yang ada. Nah, rumusan fikih yang dikehendaki oleh beliau itu tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Jadi meskipun demikian, kata beliau, kita bisa kok merujuk pendapat para ulama, tapi jangan terikat pada satu mazhab saja. Misalnya kita di Indonesia, penganut mazhab Syafi'iyah, ya, Imam Syafi'i, tidak perlu kita terlalu kaku memahami hukum Islam dan harus sama semuanya dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak. Kita berusaha untuk mencari pandangan-pandangan ulama yang memang sudah disusun dan sudah dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab, dan kita cari mana yang paling sesuai. Kalau kemarin ya masih menggunakan ini ya model intradoctrinal reform, tapi kita takhir, kita pilih, kita lakukan pentarjehan mana pendapat yang paling kuat dan paling relevan untuk Indonesia. Nah, itu namanya fikih Indonesia. Dan fikih itu nanti bisa berbeda-beda di satu tempat dengan tempat yang lain. Fikih Mesir, fikih Arab, dan itu bisa saja kata beliau berbeda. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Rujukan beliau apa? Yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata beliau itu punya qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu hukum Islam yang beliau munculkan atau beliau rumuskan ketika beliau ada di Irak, di Baghdad, dan kemudian ada juga qaul jadid, qaul atau pendapat Imam Syafi'i terkait hukum Islam ketika beliau berada di Mesir. Itu ternyata berbeda. Misalnya satu, dalam memahami air mustakmal itu kan. Ketika di Baghdad, kondisi air memang sedikit, itu kan, daerahnya tandus, kering. Maka itu tidak ada sebenarnya istilah air mustakmal bagi Imam Syafi'i pada saat itu. Jadi air yang sudah digunakan misalnya untuk berwudu itu bisa kok masih digunakan untuk berwudu selama tidak berbeda, tidak berubah baunya, kemudian warnanya. Jadi tidak ada istilah air mustakmal. Selama tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya dan lain sebagainya, itu masih bisa digunakan. Walaupun pernah digunakan, kan air mustakmal itu kan air yang pernah digunakan. Masih bisa kata beliau ketika beliau berada di Irak, karena melihat kondisi airnya memang sangat sedikit, di sana kering. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir, melihat di sana punya sungai Nil itu kan yang sangat luas, kemudian tidak pernah kering, dan orang Mesir tidak kekurangan air, maka muncul ada istilah air mustakmal. Jadi
air yang sudah pernah digunakan itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Cari lagi air yang baru yang bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena airnya banyak. Kalau di Baghdad itu tidak apa-apa karena kondisi airnya sedikit. Nah, itu pandangan landasan beliau dalam memahami, termasuk juga nanti yang dijadikan rujukan para ulama-ulama sebelumnya yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Itu bahwa perubahan zaman, misalnya pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, taghayyur ahkam bitaghayyur azminah wal amkinah wal ahwal wal adat wan niat, bahwa hukum itu bisa berubah kalau juga zamannya berubah, kondisinya berubah, tempatnya berubah, tradisi masyarakatnya juga berubah. Nah, itu juga menjadi landasan berpikir beliau dalam memunculkan fikih Indonesia. Nah, menurut beliau hukum yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Jadi hukum itu adalah living law. Hukum yang paling baik itu adalah hukum yang hidup di masyarakat dan memang itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Termasuk hukum yang baik itu adalah hukum yang bisa sesuai dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi tidak perlu mengimpor hukum yang ada di negara lain yang hukum itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Nah, itu kemudian memunculkan istilah living law ya. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan itu diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sedikit banyaknya pemikiran tentang Hasbi As-Siddiqi yang mengenai fikih Indonesia ini cukup terkenal. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, digali sendiri. Saya yakin untuk materi hari ini sangat tidak cukup ya, karena kita hanya membahas di permukaan. Nanti untuk lebih jauhnya, siapa tahu nanti bahan skripsi teman-teman bisa digali lebih jauh tentang pemikiran beliau. Ada banyak sekali buku-buku beliau. Nah, kemudian yang kedua, Prof. Dr. Hazairin Harahap. Ini saya kira tokoh ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena di pertemuan sebelumnya juga sudah kita singgung ya. Beliau ini berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi banyak ya tokoh pemikir, tokoh-tokoh di Indonesia ini berasal dari Sumatera ya. Saya jarang melihat ada tokoh-tokoh dari Kalsel. Ada beberapa tapi memang kurang muncul. Biasanya di antaranya ada Idam Khalid ya kan. Itu juga tokoh nasional yang berasal dari Kalsel di antaranya. Tapi kebanyakan di sini memang dari Sumatera Barat karena memang Islam mereka di sana sangat kuat ya, sangat kental. Beliau adalah guru besar hukum Islam dan hukum adat di Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia di UI. Pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastro Mijoyo. Nah, jadi pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri juga. Nah, beliau ini adalah pencetus pencetus teori resepti exit. Kemarin ya, ini menangkal atau sebagai antitesis dari teorinya resepti yang digagas oleh Snokhorgronje. Ketika beliau ini melihat atau mencium ada bau-bau, kok ketika Indonesia merdeka kok ada bau-bau teori resepti kembali dimunculkan. Dan itu bisa tergambar dari adanya penghapusan pengadilan agama. Nah, maka beliau kemudian memunculkan teori resepti exit ini bahwa di Indonesia ini harus berlaku hukum agama. Tidak hanya agama Islam, agama-agamanya juga harus berlaku. Kenapa? Karena kita sudah merdeka dari cengkraman dari Belanda. Dan teori resepti itu adalah teori yang dicetuskan oleh orang-orang Belanda. Itu harus kita tolak. Maka kata beliau, teori resepti exit. Resepti itu sudah exit, sudah keluar dari Indonesia dan sudah saatnya kita menerapkan hukum agama. Karena mau tidak mau memang Indonesia ini punya karakter masyarakat yang sangat religius, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Di mana kata beliau hukum Islam itu harus diberlakukan kembali di Indonesia, tidak boleh dihalang-halangi. Termasuk salah satunya harus pengadilan agama itu punya dasar hukum yang kuat dan diberlakukan di Indonesia. Nah, beliau juga penggagas pembentukan mazhab nasional. Nah, istilah beliau mazhab nasional. Kalau istilahnya tadi Prof. Hasbi As-Siddiqi itu fikih Indonesia, tapi kalau beliau mazhab nasional hampir sama, hampir mirip gagasannya, yaitu mazhab yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan kebutuhan zaman. Jadi menurut beliau hanya dengan menghilangkan taklid pada satu mazhab, satu pada aliran tertentu, dan menggantikannya dengan kebebasan berijtihad. Kita bisa melakukan ijtihad sebebas-bebasnya. Kita dapat dengan sempurna mempertaruhkan hukum adat dan kehendak ilahi. Nah ini ya, jadi berusaha agar hukum Tuhan itu bisa membumi di tanah air, bisa relevan. Jadi hukum Islam
tapi bercita rasa Indonesia. Nah, itu kira-kira begitu. Namanya mazhab nasional, mazhab Indonesia. Jadi mazhab itu tidak boleh terikat pada satu mazhab atau satu pemikiran ulama tertentu. Kita cari pandangan-pandangan para ulama yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Jadi tidak menghilangkan begitu saja pemikiran para ulama. Tidak, tetap kita ambil, itu kan istilahnya al-muhafazatu ala qadimi sholeh. Tetap menjaga tradisi-tradisi yang lama yang sudah dikokohkan oleh para ulama, tapi juga wal akhdhu bil jadidil aslah, tidak menutup diri terhadap sesuatu yang baru dan itu manfaat dan maslahat bagi negara kita Indonesia. Nah itu, jadi mazhab nasional. Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenal asas bilateral dalam hukum kewarisan. Jadi beliau menolak ya adanya konsep matrilineal dan patrilineal ya. Jadi misalnya dalam hal kewarisan itu ya tidak boleh hanya misalnya dari pihak ayah saja yang mendapatkan waris. Atau sebaliknya di beberapa wilayah di Sumatera itu ada yang berasaskan itu matrilineal ya. Jadi waris itu hanya bisa diperoleh dari pihak ibu. Nah, itu kan. Tapi kata beliau di Indonesia ini adalah asasnya asas bilateral. Bahwa dari pihak ibu maupun pihak ayah bisa sama-sama mendapatkan waris dan itu kedudukannya bisa sejajar. Nah, itu kan kalau di dalam Al-Qur'an kan ini ya, yusikumullahu li auladikum lidzakari mislu hazil unsayain, bahwa laki-laki itu bisa mendapatkan 2 bagian dibanding perempuan. Jadi 2 banding 1. Nah, kata beliau ini sebenarnya ayat ini sedang merespon peristiwa atau kondisi yang ada pada zaman Arab pada saat itu. Bahwa ayat ini sebenarnya turun memberikan ya kedudukan yang tinggi terhadap perempuan, di mana awalnya perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Itu kan luar biasa Al-Quran itu. Jadi jangan lihat pada ayat itu saja, tapi lihat sejarah latar belakang turunnya ayat itu. Di mana ayat itu turun justru mengangkat harkat dan martabatnya perempuan. Pada saat itu perempuan tidak mendapatkan warisan. Bahkan mereka menjadi benda atau barang yang diwariskan. Ketika seorang bapak itu meninggal dunia, dia bisa mewariskan atau mewasiatkan kepada anaknya untuk, nih nanti silahkan nikahi istri saya. Karena bapaknya punya banyak 10 istri, bisa diambil salah satunya untuk anak. Jadi diwariskan. Jadi barang warisan. Begitu Islam datang, justru Al-Quran, Rasulullah itu mengangkat ya harkat martabat perempuan dengan memberikan warisan. Meskipun warisannya hanya bagian 1 daripada laki-laki 2 banding 1, tapi itu sesuatu yang luar biasa. Di zaman itu, di zaman dimana perempuan pada saat itu tidak mempunyai hak, tidak punya peran, tidak punya apapun, tidak punya kedudukan pada saat itu. Nah, harusnya kata beliau, kita saat ini melanjutkan semangat Al-Quran itu untuk kembali menaikkan harkat martabat perempuan. Maka asasnya adalah asas bilateral. Jadi laki-laki dan perempuan itu tetap harus mendapatkan waris. Jadi baik dari pihak ibu, pihak ayah sama-sama mendapatkan waris. Tidak boleh ada yang condong ke pihak ibu atau ke pihak ayah. Nah, itu dalam hal kewarisan maupun juga dalam hal perkawinan juga ya. Jadi harus semuanya sejajar. Termasuk di Banjar ini bisa dibilang adalah budaya ya yang menjunjung tinggi asas bilateral memang. Jadi kalau kita lihat di kita ini sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu cukup sejajar ya. Jadi tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi keduanya dianggap sejajar. Nah, itu yang diinginkan oleh seorang Prof. Hazairin. Saya agak cepat ya, biar setengah jam saja pertemuan kita ini. Nah, selanjutnya ada Profesor Dr. Munawir Sazali. Kemarin sudah sempat saya singgung, ada istilah reaktualisasi hukum Islam. Nah, beliau ini yang memunculkan gagasan itu ya. Apa sih sebenarnya reaktualisasi hukum Islam? Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan tentang biografi beliau. Beliau ini adalah orang Jawa Tengah, dari Klaten tepatnya. Pernah menjabat sebagai duta besar di Timur Tengah. Dari beberapa negara beliau pernah menjabat menjadi duta besar. Kemudian pernah menjadi Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan Presiden Soeharto. Jadi Menteri Agama. Beliau ini dari Muhammadiyah sebenarnya. Nah, terkait pembaruan hukum Islam, beliau lah yang kemudian melontarkan gagasan reaktualisasi hukum Islam. Penyegaran kembali hukum Islam, pembaharuan hukum Islam, modernisasi hukum Islam. Nah, itu kira-kira ingin beliau maksud dari istilah reaktualisasi hukum Islam. Apa kata beliau? Gagasan ini muncul dari kegelisahannya tentang sikap mendua umat Islam dalam menjalankan hukum Islam.
di satu sisi ada keinginan untuk mempertahankan keyakinan agama, namun di sisi lain justru tidak mengamalkannya. Nah, itu kan ada paradoks. Paradoks yang pertama, ada keinginan untuk mempertahankan keyakinan agama, tapi di satu lain justru tidak mengamalkannya, sebagaimana yang terjadi pada kasus Waris dan Bunga Bang. Kasus Waris misalnya ya, di Banjar saja kita tidak jauh-jauh. Di Banjar ini kan bisa dikenal sebagai masyarakat yang sangat agamis ya kan, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Tapi buktinya ternyata pada prakteknya di tengah-tengah masyarakat dalam pembagian waris itu jarang membagi waris dalam atau menurut aturan Islam, faraid, ilmu waris. Nggak, yang digunakan justru adalah model wasiat wajibah. Sebelum orang tuanya meninggal, harta itu sudah dibagi-bagi kepada anaknya kan. Kamu dapat ini ya, kamu dapat ini. Setelah meninggal orang tuanya, tidak ada lagi waris. Hartanya sudah dibagi oleh orang tuanya kepada anaknya. Itu kan modelnya namanya wasiat wajibah lah bahasanya itu ya, kepada anak-anaknya gitu, dibagi. Nah, kalau kok begitu kata beliau? Di satu sisi tadi ingin mempertahankan keyakinan agama, tapi di satu sisi tidak menjalankan ajaran agama. Lah ini Islam harus hadir untuk memberikan solusi ini. Termasuk dalam hal bunga bank. Bunga bank dianggap riba, kemudian riba itu bagian dari haram. Itu kan kesimpulannya seperti itu banyak. Tapi ternyata buktinya umat Islam ini tidak bisa terlepas dari bank. Mana ada orang yang tidak pakai bank di sini? Kita saja di UIN itu saja itu pakai bank BRI kadang untuk pembayaran untuk iuran mahasiswa dan lain sebagainya. Untuk dosen juga pakainya bank BRI, bukan bank syariah begitu. Nah, itu kan di satu sisi ada keinginan untuk mempertahankan agama, tapi di sisi lain ternyata tidak bisa terhindar dari namanya bank itu. Maka kata beliau, ini tidak bisa kalau begini. Islam harus turun tangan menyelesaikan permasalahan bagaimana agar Islam itu sesuai dengan keadaan masyarakat. Jadi tidak bisa kemudian kita haram-haramkan begitu saja. Sedangkan memang zamannya memang sudah tidak mau ya tetap menggunakan bank itu. Nah, makanya kemudian dalam hal waris misalnya beliau justru berani ya keluar dari ketentuan teks ayat Al-Qur'an yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Kata beliau, kita jangan terlalu kaku dalam memahami teks, tapi fahamilah substansi atau makna di balik teks itu. Makanya beliau dalam membagi waris kepada anaknya, beliau punya anak laki-laki dan perempuan itu dibagi sama rata. Wah, itu luar biasa beliau. Itu memang kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Alasan beliau apa? Kata beliau, saya ini punya anak laki-laki, tapi saya kuliahkan ke luar negeri. Dan itu saya banyak habis biaya. Ratusan juta, ibaratnya begitu. Saya punya anak perempuan. Saya kuliahkan di dalam negeri, dan dia tinggalnya di rumah, membantu orang tua, saya tidak banyak keluar duit tuh. Nah, saya sangat tidak adil nanti ketika saya meninggal dunia, kemudian harta ini saya bagikan kepada anak laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Sedangkan semasa hidup saya, anak laki-laki ini lebih banyak menghabiskan uang saya dibanding yang perempuan. Nah, kata beliau, maka waris itu harus dibagi dua. Nah, itu yang memang harus sesuai dengan keadaan saat ini. Nah, itu. Jadi keluar dari teks itu sendiri. Termasuk bunga bank itu beliau membolehkan bank. Membolehkan menabung, meminjam segala di bank selama itu pada kadar tertentu. Jadi memang mau tidak mau bank itu ya tidak mungkin dia itu secara sukarela memberikan hutang kepada seseorang. Ada orang berhutang 100 juta. Kemudian dengan berhutang 100 juta itu dia bisa mengembangkan usaha dia menjadi 1M, 2M, 3M. Untung dia kan berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Tapi kemudian masa bank tidak mengambil sama sekali keuntungan dari sana? Itu kan begitu aneh sekali. Padahal kan cuman berapa persen bunganya itu. Bahkan lebih untung si peminjamnya itu jauh lebih banyak. Nah, zaman Nabi kenapa dilarang riba? Karena pada saat itu pinjamannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pinjamannya itu kalau kita memang ada orang miskin minjam ke kita, kemudian kita minta bunga, nah itu memang kita sangat zolim. Tapi ini ada pengusaha, sudah kaya raya, minjam uang ke kita, 100 juta misalnya. Kemudian kita, sudah, nanti balikinnya 100 juta. Sedangkan uang 100 juta itu, dia lipat gandakan menjadi M-an, berapa M. Nah itu kata beliau, tidak adil nanti itu. Maka boleh pada batasan tertentu.
Nah, itu pendapat beliau tentang bunga bank dan waris. Nah, itu gagasan beliau bagaimana tadi reaktualisasi hukum Islam, bagaimana pemahaman kita terhadap hukum Islam itu ya sesuai dengan zamannya. Jadi tidak kaku, tidak terlalu tekstual gitu. Nah, gagasan reaktualisasi hukum Islam ini menitik beratkan pada perlunya pertimbangan konteks kehidupan sosial budaya masyarakat dalam memahami dan membuat kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah dalam bidang kemasyarakatan meskipun kelihatannya tidak mengamalkan lahir teks. Nah, itu ya di poin terakhir, meskipun tidak mengamalkan lahir teks, tapi sejatinya yang beliau titik beratkan adalah makna teks, substansi teks, semangat teks itu. Jadi tidak terpaku pada lahir teks, bunyi teks. Oke, selanjutnya. Nah, Prof. Amin Abdullah ya, saya kira ini juga teman-teman tahu lah ya, karena beliau ini cukup populer. Beliau adalah guru besar di bidang filsafat di UIN, Sunan Kalijaga ya, Yogyakarta. Pernah menjabat rektor 2 periode, tahun 2021 2001 sampai 2010. Dalam memahami ajaran Islam termasuk hukum Islam, bagi beliau ditawarkan ya, oleh beliau ditawarkan gagasan paradigma integrasi interkoneksi. Ini dalam berbagai bidang, termasuk dalam hukum Islam ini bisa kita terapkan. Apa sih paradigma integrasi interkoneksi itu? Yaitu mengasumsikan bahwa setiap konstruksi keilmuan apapun, baik keilmuan agama, termasuk agama Islam, maupun keilmuan umum, baik sosial, humaniora, dan kealaman, itu tidak berdiri sendiri. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, beliau memperumpamakan hubungan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum itu seperti jaring laba-laba, spider web, di mana antar berbagai disiplin keilmuan itu saling bertemali, tali bertemali dan berinteraksi satu sama lain secara aktif dan dinamis. Maka ketika kita memahami sebuah persoalan agama, kita tidak bisa memandangnya hanya dengan pandangan ilmu agama saja, tapi harus secara komprehensif, kata beliau, dengan dipandang juga, difahami juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena suatu permasalahan itu dia tidak berdiri sendiri. Suatu disiplin ilmu itu juga tidak berdiri sendiri. Dia berkaitan, bertali temali, berinteraksi dengan keilmuan yang lain. Misalnya lah kita dalam memahami persoalan vaksin lah misalnya. Kita tidak bisa hanya berbicara halal haram. Itu kan dulu banyak vaksin-vaksin yang beredar, di dalamnya ada pokoknya ada babinya, saya lupa apa istilahnya, enzimnya kah atau ada bagian babi lah, lemak babi itu yang digunakan untuk mengikat ya, mengikat virus di dalam vaksin itu. Ada orang naik haji dulu juga ada vaksin apa itu juga ada lemak babinya. Kita tidak bisa kemudian berbicara halal haram vaksin itu karena kemudian ada babinya, tapi kita perlu melihat itu juga dari aspek ilmu kedokteran, ilmu yang berkaitan dengan virus dan lain sebagainya lah. Itu juga harus dikombinasikan pemahaman kita. Misalnya dalam hal lain ya, persoalan waktu sholat misalnya dalam ibadah umat Islam. Itu kan waktu sholat itu kalau teman-teman baca hadisnya maupun ayat Al-Qur'annya, itu berkaitan dengan pergerakan matahari, pergerakan semu matahari dalam setiap hari. Fenomena terbit matahari, tenggelam matahari, kemudian matahari berada di meridian, kemudian matahari berada ketika fajar, itu kan dan sebagainya. Itu semuanya fenomena pergerakan matahari. Maka dalam memahami persoalan ini, kita juga harus kawinkan dengan ilmu astronomi, karena ini kajiannya ilmu astronomi. Jadi harus juga dikawinkan, diintegrasikan dengan ilmu astronomi. Itu makanya kan di dalam fatwa-fatwa MUI itu sudah mulai berusaha untuk mengawinkan ya pemahaman-pemahaman agama ini dengan pemahaman-pemahaman sains. Ketika ingin ya mengeluarkan sebuah fatwa terhadap suatu persoalan, itu biasanya oleh MUI diundang berbagai macam ahli agama, ahli sains, ahli teknologi, kemudian digodok sama-sama persoalan itu ditinjau dari aspek-aspek masing-masing pemikiran dari berbagai macam tokoh-tokoh keilmuan tadi. Nah, itu artinya apa? Bahwa dalam memahami sesuatu, kita harus juga melihatnya dari berbagai macam aspek. Misalnya ada banyak lagi dalam persoalan muamalah, misalnya jual beli, dalam hal yang lain misalnya. Itu juga harus dikawinkan, tidak hanya dari ilmu agama Islam, tapi juga dari ilmu teori-teori ekonomi misalnya. Dalam memahami negara itu ya tidak hanya bermodal ilmu agama juga, bagaimana misalnya Islam mengatur tentang kenegaraan, tapi juga harus dikawinkan dengan ilmu politik, ilmu hukum,
ilmu mungkin juga komunikasi dan lain sebagainya. Juga harus dilihat dari aspek itu. Nah, makanya suatu disiplin ilmu itu kata beliau tidak berdiri sendiri, tapi dia berkaitan dengan disiplin yang lain. Maka dalam memahami suatu persoalan juga tidak hanya kita bisa melihat dari satu perspektif, tapi harus dilihat dari berbagai macam perspektif menurut perspektifnya berbagai disiplin keilmuan. Nah, itu kira-kira menurut beliau. Nah, terakhir menurut Musdah Mulia ya, Profesor Dr. Musdah Mulia. Saya ambil salah satu dari kaum perempuan ini, mewakili perempuan. Nah, ini juga tokoh yang terkenal tapi juga kontroversi nih. Banyak yang pro tapi juga tidak sedikit yang kontra sama beliau. Musdah Mulia lahir di Bone, Sulsel, Sulawesi Selatan ya. Ia adalah seorang aktivis perempuan, peneliti, konselor dan penulis. Pernah menjabat sebagai ahli peneliti utama bidang lektor keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama di Departemen Agama ya. Sekarang Kemenak namanya. Serta aktif sebagai akademisi di UIN Jakarta. Makanya beliau punya gelar profesor juga. Beliau seorang guru besar di dalam hukum Islam. Nah, Musdah Mulia ini beliau ini konsen mengkritik terhadap pola tafsir yang tidak adil terhadap perempuan dan terkesan merendahkan kaum perempuan. Nah, ini jadi misi beliau ini adalah misi untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek politik, misalnya dalam pendidikan, hukum, dari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan termasuk juga misinya pembaharuan hukum Islam, bagaimana untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini termasuk tokoh yang bisa kita jadikan rujukan ya, pemikiran tentang kesetaraan gender ya. Nah, beliau menawarkan konsep kesetaraan gender dan kesamaan hak yang merupakan hasil telaah dan kajian yang mendalam tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kritik beliau misalnya diantaranya banyak kata beliau pemikiran-pemikiran hukum Islam itu yang tidak mendukung atau tidak membela kaum perempuan. Misalnya dalam hal saksi misalnya. Saksi itu kan laki-laki satu dihitung dengan laki-laki dua. Kan begitu. Kemudian di dalam pernikahan itu ada juga istilah wali mujbir. Seorang wali itu bisa memaksa seorang perempuan untuk menikah. Atau dalam hal akikah deh. Kata beliau itu kan, akikah itu kan laki-laki itu kambingnya dua dipotong, perempuan kok satu saja. Nah, itu yang beliau bahas tuh. Ada banyak, misalnya persoalan poligami juga beliau bahas tuh ya. Itu kan merugikan bagi kaum perempuan, termasuk ya banyak usulan-usulan beliau di dalam persoalan, khususnya dalam hal persoalan perkawinan itu. Bagaimana agar hak dan kewajiban suami itu juga sama dengan hak dan kewajibannya istri. Tidak boleh laki-laki itu kemudian berada di atas, sedangkan perempuan itu berada di posisi bawah, misalnya dalam perkawinan atau dalam aspek lain, termasuk dalam kepemimpinan perempuan. Bagi beliau, perempuan itu juga berhak sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu kaitannya bukan dari jenis kelamin, tapi tentang kapasitas, tentang keahlian, tentang kemampuan, bukan tentang jenis kelamin. Nah, itu ada banyak hal nanti beliau bahas. Jadi bagaimana agar sama. Akikah itu harusnya laki-laki satu ya perempuan satu juga, atau laki-laki dua perempuan juga dua dong kambingnya. Apakah kemudian dengan lahirnya perempuan itu tidak sesenang ketika lahirnya adalah seorang laki-laki? Enggak juga kan gitu kata beliau. Maka ya harusnya sama tuh dua tuh. Akikah misalnya perempuan ya dua juga kambingnya, laki-laki juga kambingnya juga dua gitu kan. Dalam hal saksi juga ya harus sejajar setara. Laki perempuan itu ya juga punya hak untuk bersaksi. Dalam pendidikan juga sama, dalam banyak hal juga harus setara. Nah, itu yang beliau kritik. Jadi tidak boleh ada tafsir, tidak boleh ada pemahaman fikih yang merendahkan kaum perempuan. Jadi beliau berusaha untuk menggagas ya tafsir pemahaman tentang hukum Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Ada banyak contohnya tadi yang saya sampaikan, tapi setidaknya itulah yang bisa saya sampaikan terkait pemikiran Musdah Mulia, karena banyak sekali pemikiran beliau. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa secara mendetail yang membahas pemikiran beliau karena ada banyak sekali.